Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami Paulus dan Silat bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama bagian Makedonia ini, supaya kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian mengagumkan Allah dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihani Allah. Tuhan berkenan kepada Haleluya. 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 Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Muliakanlah. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya
bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang disabdakan Yesus di dalam amanat perpisahannya yang kita dengar hari ini, itulah yang terjadi pada komunitas jemaat perdana. Mereka dikucilkan, mereka dikejar, dan bahkan dianiaya. Sebuah hal yang kemudian karena iman, apa yang mereka yakini, itulah yang menyebabkan mereka dikucilkan, dianiaya, dan mengalami berbagai macam penderitaan. Yesus sudah mengatakan demikian, dan apa yang ia janjikan bahwa roh penghibur yang akan diutus oleh Bapa, yaitu roh kebenaran, sungguh-sungguh menyertai perjalanan komunitas jemaat perdana. Menjadi sebuah permenungan bagi kita ketika masa-masa semacam itu sudah berlalu. Apakah iman yang kita percaya juga memampukan kita untuk menjadikan kita saksi karya belas kasih Allah yang sudah kita terima dan kita alami. Mengapa? Karena di dalam artian tertentu, ketika masa seperti yang dikatakan Yesus, paling tidak pada saat ini tidak kita alami, apakah kita sendiri juga berani menjadi saksi karya belas kasih Tuhan itu? Jangan-jangan dengan masa yang sudah jelas-jelas masa penganiayaan itu berlalu, malah terjadi di dalam komunitas internal kita sendiri. Iman yang kita akui, iman yang kita percaya, mendorong kita untuk berbuat sesuatu, dan pada akhirnya apa yang kita lakukan justru kemudian merusak komunitas internal kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk merenungkan. Kita semua pasti mempunyai niat dan tujuan yang baik ketika melakukan sesuatu, dan kita senantiasa diajak untuk melihat, merefleksikan, merenungkan apa yang sudah terjadi. Benarkah niat dan maksud yang baik itu sungguh-sungguh adalah dorongan Roh Kudus sendiri yang mengajak kita untuk bersaksi atas karya belas kasih Tuhan sendiri, sehingga iman yang kita akui, iman yang kemudian kita rayakan, sungguh-sungguh menjadikan kita lebih mudah untuk mencintai sesama kita, untuk mengasihi mereka yang ada di sekitar kita, daripada untuk menghakimi, bahkan kemudian membenci. Inilah yang kemudian pantas untuk kita refleksikan menjadi permenungan kita di dalam perjalanan hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan berdasarkan keyakinan niat baik, berdasarkan iman itu sungguh-sungguh menghasilkan kasih, menghasilkan damai, dan akhirnya mereka yang ada di sekitar kita sungguh yakin bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengannya dalam komuni kudus semakin memampukan kita untuk mengalami kasih Tuhan sendiri atas diri kita, sehingga kasih yang sama mendorong kita untuk mewujudkan kasih itu secara nyata melalui cara kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.